bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Hah, belum tentu juga kan kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya, bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh, soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Keisha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi, dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue, mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh gak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Mengendalikan musuh atau bestie. Musuh aja deh, soalnya kan gue sering direndahin dan dikucilkan sama mereka. Jadi ini kesempatan gue. Astaga, musuh kamu kan Tiara. Kamu yakin mau balas dendam sama dia? Emangnya kenapa mah? Walaupun mama belum pernah ketemu, tapi dari namanya aja sangar gak sih? Ya ampun ma, tenang aja, aku gak bakal pilih macam-macam kok. Tiara berangkat naik mobil atau naik beca? Naik mobil aja deh. Untung aja kamu pilihnya naik mobil. Kalau nggak bisa aja kita di demo sama orang tuanya Tiara. Lah, emangnya kenapa sama keluarganya mah? Barusan mama cari di internet, katanya sih siapapun yang cari masalah sama Tiara bakal digeprek. Waduh, mampus. Kamu tenang aja, kan tadi kamu pilih mobil. Iya mah, kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya. Kayaknya anak itu ada nyembunyiin sesuatu deh. Hello guys, perkenalkan gue adalah orang yang paling kaya nomor 1 di dunia ini. Yang bener aja lo. Ya iyalah, lo ngeremehin gue. Feli, lo gak tahu aja ya kalau harta Tiara tuh berlimpah banget. Masa sih ngerundung Feli atau ngerundung diri sendiri? Diri sendiri aja dong. Aduh, ini kenapa tangan gue ngajakin rambut gue sendiri? Itu malah petaka, Ti. Makanya jadi orang tuh jangan sombong. Belum tentu kan bener. Oh, jadi lo gak percaya? Kalau gitu gue bakal buktiin. Hah? Lo bisa buktiin? Oh ya jelas bisa dong. Gue bakal undang kalian semua ke pesta jam 7 malam ini di istana gue. Wah, rumahnya Tiara kan kayak istana. Rumah yang kayak istana itu kan cuma ada satu di kota ini. Jangan-jangan. Bu, boleh ceritain sedikit gak tentang Tiara? Aduh, gak perlu diceritain, udah pasti kelebihan semua kan, soalnya dia anak kesayangan ibu. Ya udah Bu, sebutin aja. Pinter, jago masak, cantik, selalu ranking 1 dan banyak duit. Udahlah stop. Saya tahu ibu nerima ini kan dari Tiara. Jangan asal fitnah ya kamu, emangnya kamu punya bukti? Kamu bisa buktiin?
Gue nggak usah banyak omong dulu deh, soalnya gue belum punya bukti. Ya udah Bu, saya minta maaf. Entah kenapa beberapa hari ini tingkah laku Tiara tuh agak aneh yang membuat saya jadi mikir 2 kali buat jadiin dia murid kesayangan saya. Oh gitu Bu. Kalau gitu gue bakal pilih jelekin guru aja. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Bu Guru itu bau kelek? Aduh, Tiara, kenapa kamu bocorin sih? Itu kan aib saya. Ups, kabur. Pelan-pelan gue akan bongkar kebusukan lo, Ti. Tiara punya teman atau nggak punya teman? Sementara punya teman aja deh. Keisha, kenapa lo nangis? Lo kan gak pernah nangis. Semua orang diundang ke pestanya Tiara kecuali gue. Ya ampun, kok bisa sih? Ya udah kalau gitu lo datang sama gue aja pakai undangan gue. Mana bisa gitu? Nanti lo juga bakal direndahin sama Tiara. Udah, nggak apa-apa, gue punya rencana kok. Tapi Vel, gue punya info. Katanya orang tuanya Tiara itu nggak ada di rumah, jadi dia bakal lebih bebas buat ngerendahin kita berdua. Nggak perlu takut. Wah, Tiara pestanya bagus banget loh, mewah. Iya dong, yang bisa bikin pesta semewah ini di kota ini tuh cuman gue. Ti, lo ngerasa nggak sih dari tadi ada yang ngeliatin kita? Feli, keluar sekarang juga. Iya maaf, gue gak bermaksud nguping pembicaraan kalian, tapi istana ini gue kayak familiar gitu. Feli gak usah mimpi deh, lo pasti mau bilang kan kalau istana ini punya lo. Hehehe, mustahil, dari kecil gue selalu tinggal di istana ini gak pernah pindah. Masa? Haha, Tiara, gue bakal jebak lo kali ini, lo pasti gak tahu kan denah-denahnya. Ya udah kalau gitu lo tunjukin di mana letak toilet di istana ini. Gue gak tahu. Jangan-jangan bener lagi kalau lo bukan pemilik istana ini, Ti. Lo bohongin kita semua. Bukan gitu, gue gak tahu denahnya karena istana ini baru direnovasi, jadi gue gak hafal. Oh, ternyata Feli yang bohong. Ih, masih gak mau ngaku juga. Di kartu pelajar kan ada alamat, jadi pasti ketahuan tuh Tiara bohong atau enggaknya. Hah, lihat aja lo, Ti, sebentar lagi kebusukan lo bakal terbongkar. Bisa pergi ke masa kecil atau masa tua? Masa tua aja deh, gue penasaran kira-kira tua nanti gue keriput gak ya? Astaga, harusnya gak boleh pergi ke masa tua itu, Non, soalnya itu terlarang. Lah, Bapak tahu dari mana? Pokoknya Nyonya itu selalu peringatin saya tentang masa tua, Non. Katanya sih kalau bisa Non gak usah tahu. Lah, semakin bertambahnya usia saya bakal tetap tahu lah, Pak. Ya udah kalau gitu Non kasih tahu saya bakal pergi ke masa tua dalam berapa jam. Oke, 60 menit, Pak. Yo wes lah kalau Non maksa, yang penting Non bawa bekal dari saya ini ya. Ya elah, dompet gak ada isinya, percuma dong. Toh nanti di masa depan ini bakal jadi rongsokan. Isinya bakal bisa dilihat di masa depan, Non. Aduh, dompet ini. Woi, Vel, lo kan udah dewasa, ngapain sih masih pakai dompet karakter kayak gitu? Iya ya, nggak guna, mending gue buang aja deh. Oh iya, gue denger bakal ada satu orang yang bakal pergi ke masa tua. Lo denger dari siapa? Dari Pak Satpam, terus katanya sih inisialnya F. Jangan-jangan lo ya? Iya, Kay, terus gue harus gimana dong? Pergi atau enggak? Kali udah pilih itu nggak bisa dibatalin lagi, jadi lo otomatis bakal pergi. 50 menit lagi gue bakal tahu sebenarnya terjadi apa sih di masa depan itu. Sekarang mending lo sembunyi, Vel, soalnya semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo bakal pergi ke masa tua. Hah, iya kalau gitu gue bakal diinterogasi. Buang ini dulu deh. Aduh, kenapa kepala gue tiba-tiba pusing ya? Loh, ini di mana? Kayaknya gue diculik deh. Halo Feli, kamu harus tinggal di sini ya, nggak boleh keluar dari ruang bawah tanah ini. Hah, ini ruang bawah tanah, tapi kok bagus banget Bu? Iya, ini fasilitas yang bisa saya kasih buat kamu. Kenapa tiba-tiba bukannya murid kesayangan Ibu tuh Tiara ya? Ah, udahlah itu masa lalu. Sekarang murid kesayangan saya itu adalah kamu. Tapi Ibu nggak tahu kan kalau mending nggak usah kasih tahu Bu Guru kan, karena bisa aja dia nyulik gue. Habis ini gue mau kabur. Saya nggak bermaksud apa-apa kok. Udah, pokoknya kalau kamu butuh saya tinggal bunyiin aja ya lonceng ini. Telepon? Oh, saya nggak akan kasih kamu handphone. Kenapa gue jadi kayak di penjara gitu dah? Feli, gue udah tahu lo bakal pergi ke masa tua. Gue ikut ya. Mana bisa lo ikut gue? Lo kan bisa bawa satu orang buat pergi ke masa tua. Tinggal lo pilih aja lo. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu gue bakal pilih siapapun kecuali lo. Kok lo gitu sih? Pucak. Tiara, semua orang tahu kali kalau lo tuh licik. Jadi pasti lo mau ngejebak gue kan? Iya, lo tahu aja kalau gue curi-curi kesempatan alias punya rencana. Hah, kenapa jadi dimajuin nih waktunya? Ah, itu mah karena lo udah dapet partner buat pergi ke masa tua. Tapi gue sama sekali belum pilih. Aneh deh. Walaupun gue berniat licik, tapi gue bakal kasih tahu lo yang terbaik ya. Kalau sebenarnya masa tua lo itu buruk banget, jadi jangan terlalu berharap. Nggak sopan tau Ti ngedoain gue kayak gitu. Oke, gue bakal pergi ke masa depan dalam 3, 2, 1. Ya ampun, akhirnya gue sampai juga di masa depan. Loh, kok tempatnya masih sama? Lo harus bawa gue dulu, gue kan partner lo, nggak bisa ditinggal. Lo pakai orang dalam ya, curang lo. Ya udah, gue bakal bawa Della. 3, 2, 1. Wah, akhirnya sampai juga nih. Ini rumah gue di masa tua. Kena juga lo jebakan gue. Kalau gitu siap-siap aja gue tangkep. Apaan ini? Feli, lo nggak tahu aja ya kalau darah lo itu sangat berharga di masa tua ini. Jangan-jangan lo mau habisin darah gue sampai habis dan gue bakal mentong dong. Gue nggak peduli karena gue adalah orang suruhan. Della, lo salah orang. Harusnya lo incar diri gue yang ada di masa tua ini, bukan yang ada di masa sekarang yang ada di hadapan lo ini. Sama aja. Aduh, kenapa gue tiba-tiba pusing nih? Ruangan ini udah terkontaminasi sama uap yang bisa bikin lo pingsan. Jadi selamat tinggal. Darah gue belum diambil untungnya. Woi Vel, cepet buka dompet ini. Keisha, ternyata lo ngikutin gue. Iya, feeling gue gak enak dan gue rasa dompet itu bisa membantu menyelamatkan lo. Gue gak tahu niatnya Keisha ini baik atau enggak ya. Tapi sekarang buka dulu deh. Oke, gue bakal buka. 3, 2, 1.
Sibal. Bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh. Soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong Non, soalnya saya aja suka. Hehe. Iya pak, saya juga suka. Soalnya tuh bapak baik, bapak sering anterin saya kemana-mana. Iya dong, secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Waduh, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Satu burger aja 100 ribu, kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh makin menjadi ya. Dela kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Lo beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela, kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. No, itu artinya lo juga bohongin gue dan lo nggak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Itu trompet lagi, itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan? Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet, gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu, Ma. Aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah, nggak mau tahu, pokoknya harus. Mana Ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, Ma, kenapa aku ditinggal, Ma? Rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ya ampun, hari ini lelah banget. Siapa sih yang bertamu, ganggu gue aja? Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga. Loh, kemana? Diatur ekspresi atau diatur aktivitas sama jodoh? Diatur ekspresi aja deh, gue penasaran kira-kira dia bakal buat gue senyum terus gak ya? Nak, kamu harus sekolah sekarang, udah gak ada yang ketinggalan kan? Iya Ma, udah gak ada. Loh, kenapa kamu berekspresi kayak gitu ke Mama? Emangnya Mama ada buat salah sama kamu? Nggak ada, Ma. Malah selama ini Mama selalu baik sama aku. Ya udah kalau gitu kamu kasih penjelasan ke Mama. Karena kalau kamu kasih ekspresi ke Mama kayak gitu, Mama jadi sedih. Ini semua karena ekspresi aku diatur sama jodoh aku, Ma. Astaga, itu artinya jodoh kamu nggak baik, Nak. Cepet tinggalin. Mama baik banget deh, perhatian sama aku. Bodoh. Astaga, kenapa kamu ngatain Mama kayak gitu? Kan jadinya Mama tersungging. Aku beneran gak sengaja, Ma. Ini kayaknya ada sesuatu yang terjadi sama jodoh aku deh. Aku harus cari tahu kan? Gak perlu cari tahu, kamu putusin aja tali silaturahmimu sama jodohmu ke Bu Guru sana. Jadi dia gak bisa ngendalin lagi. Iya deh, Ma. Bu, saya mau putusin tali silaturahmi saya dengan jodoh saya. Loh, kenapa kalau kamu putusin kamu gak akan dapat jodoh dan jomblo selamanya? Itu artinya aku bakal jadi perawan tua. Iya udah kalau gitu untuk sementara waktu saya bakal ngelawan mama saya dulu. Lah, emangnya kamu nggak tahu ya kalau mama kamu nyembunyiin sesuatu dari kamu? Masa sih Bu, saya nggak percaya.
Loh, Oh, ternyata kamu dikenalin ekspresi sama jodoh kamu. Tuh, jodoh kamu aja setuju. Ya udah, untuk memecahkan misteri ini saya harus ketemu sama jodoh saya kan. Tapi dia di mana saya nggak tahu, Bu. Nggak ada cluenya. Kamu tenang aja, Ibu yakin dia sebentar lagi bakal ngasih tahu kok dia berada di mana. Oh gitu. Hah? Ini akang haknya. Hah? Ngapain sih dari tadi lidah lo nyentuh gigi lo mulu, Vel? Gue juga nggak tahu artinya apa, tapi mungkin jodoh gue mau nunjukin sesuatu dari gigi gue. Coba-coba lo jelasin lebih dalam lagi. Gue mau ketemu dia, tapi gue nggak tahu dia ada di mana. Terus tiba-tiba nunjukin gigi gue kayak gitu. Oh alah, masa gitu aja nggak paham, Vel? Artinya jodoh lo ada di jalan gigi tuh yang ada di ujung jalan sana. Oh gitu, oke, gue bakal kesana sekarang juga. Bukannya jodoh lo udah larang lo ya buat ketemu sama jodoh lo? Hah? Iya, gue udah utusin nyokap lo buat jaga lo. Katanya sih jangan sampai lo ketemu sama jodoh lo itu. Tapi ya udah, gue nggak ketemu. Akhirnya gue bisa ngelepasin diri dari si Keisha itu. Sekarang gue udah sampai nih di jalan gigi. selamat datang. Kamu ada perlu apa di sini? Gue baru sadar kalau di sini ada rumah sekecil ini. Kamu jangan remehin saya. Coba deh kamu pikir pakai logika. Kenapa rumah kecil pakai satpam ya? Kok aneh? Tuh, kamu udah mulai menemukan clue. Mau masuk dulu nggak ketemu sama bos saya di dalam? Jangan-jangan jodoh saya adalah bos bapak. Tapi dia nggak memberikan ekspresi sama sekali buat gue. Ya udah, berarti bukan. Bisa aja kan jodoh kamu saya. Hehe. Apaan sih Pak, goda-goda saya kayak gitu? Geli. Udah berapa jam jodoh gue nggak ngendalin ekspresi gue. Aneh kan? Vel, gue iri deh sama lo. Soalnya kan selama ini nyokap lo selalu baik dan gak pernah marahin lo. Iya, dia selalu kasih gue uang jajan. Tapi apa lo nggak curiga nyokap lo bersikap kayak gitu? Soalnya kan ibu-ibu tuh suka marah. Jangan samain gue sama mama gue ya. Ternyata lo masih belum melepas tali silaturahmi lo sama jodoh lo dan ekspresi lo masih dikendalikan. Please jangan bilangin ke nyokap gue mohon. Gue bakal kasih berapapun ke lo deh. Mau 1 miliar, 5 miliar. Gak usah kayak gitu ya, gue gak mata duitan. Oh gitu, jadi gue harus percaya sama lo. Loh, kenapa gue tiba-tiba jadi juling? Loh, ekspresi lo gak beraturan karena sebentar lagi lo mau ketemu sama jodoh lo. Tapi gue mohon jangan sampai ketahuan sama emak gue ya. Untung aja gak ada satpam itu yang jaga. Sekarang gue bisa ketemu sama jodoh gue kan. Kenapa dia ekspresinya flat? Kalau gitu gue bakal buka dalam 3, 2, 1. Ngapain kamu? Bisa tahu harta keluarga atau masalah keluarga? Harta keluarga dong, karena gue penasaran banget orang-orang punya hartanya apa aja sih. Kamu yakin nak harta keluarga di kota kita kan pada kecil-kecil? Enggak mah, aku nggak percaya soalnya teman-teman aku selalu pamer kalau mereka tuh punya uang yang banyak. Kalau mama sih nggak percaya ya, soalnya mereka itu kan kismin semua. Mama nggak boleh ngomong gitu. Ya udah, maaf, mama bicara sama sesuai apa yang mama lihat aja. Tapi kamu boleh buktiin dulu deh. Iya mah, entah kenapa feeling aku nggak enak. Jadi kemungkinan mereka palsuin. Kamu ini ceramain mama, tapi kamu sendiri seuzon. Siapa sih yang mau mukul kamu? Dasar bocah prek. Tiara, jangan kemana-mana dulu. Gue mau lihat harta keluarga lo. Halah, percuma, gue kan perintis. Walaupun lo perintis, tapi uang lo udah 10 miliar. Iya dong, merintis dari nol, justru itu letak serunya. Kalau lo ngomong gitu, gue curiganya lo pewaris ya. Daripada lo pusing ngelihat harta keluarga gue, mending lo lihat punya si anak baru tuh. Emangnya sekolah kita kedatangan murid baru? Dan dia super misterius, keluarganya sangat private. Oh gitu, tapi kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan sering bohongin gue dan sering ngerendahin gue. Ya udah, kalau lo nggak percaya itu hak lo. Lagi pula gue udah ngasih kerjaan ke lo, jadi harusnya lo berterima kasih ke gue. Nggak perlu berlebihan berterima kasih ke lo, nanti yang ada lo malah besar kepala. Bu, kasih tahu saya dong mengenai murid baru yang datang ke sekolah kita. Nggak bisa, itu sangat private, Feli. Harta keluarga ibu. Memangnya kenapa harta keluarga saya? Kamu pasti nggak akan bisa deteksi. Ini aneh banget, masa harta keluarga ibu cuma sebuah kotak? Kamu tahu tentang kotak itu? Kayaknya mending gue bilang tahu aja deh. Iya, saya tahu, Bu. Kamu harus jaga mulut ya, jangan sampai bocor kemana-mana tentang kotak itu. Emang isinya apa, Bu? Berharga banget ya? Ya elah, namanya juga harta, udah jelas berharga kan? Lagi pula kamu kan udah tahu, kenapa masih nanya? Iya, Bu, saya cuma basa-basi aja kok. Aduh, lihat punya siapa lagi ya, bosan. Gabut aja, Vel. Katanya lo bisa lihat harta keluarga ya? Lo udah lihat punya gue belum? Ya udah, gue lihat punya lo ya. Kotak? Gue nggak punya sama sekali, Vel. Lo kan tahu sendiri kalau gue kismin. Tapi kekuatan gue nggak mungkin salah. Bisa aja sih yang nerima keluarga gue di rumah. Ya udah, nanti gue bakal cek kira-kira apa sih isi dari kotak itu sampai bisa jadi harta keluarga. Harta keluarga lo sama kayak punya bu guru. Woi, gue barusan dapat info katanya sih nyokap gue nerima dari murid baru yang ada di sekolah kita. Gue harus cepet-cepet cari dia kan. Kira-kira dia di mana ya? Tadi setahu gue dia ada di toilet loh. Nggak tahu dia
dia ngapain di sana? Kayaknya bertapa deh. Mencurigakan banget tuh anak. Pasti dia menggunakan ilmu-ilmu mistis. Fel, lo udah dapat kotak harta belum? Hah? Kotak harta? Jangan-jangan? Iya, gue dapat kotak harta dari Tasya. Kayaknya semua orang juga udah dapat deh. Kenapa semua keluarga dapat kecuali keluarga gue ya? Oh, itu mah pasti keluarga lo udah ditandain sama si Tasya. Pasti mau dibikin metong. Apa? Lo jangan main-main ya, Dela. Kabur. Gue harus cari tahu siapa sih murid baru ini. Kalau gitu gue harus buka pintu toilet ini dalam 3, 2, 1. Kenapa kamu cari aku? Kasih tahu gue kotak apa yang lo kasih ke semua keluarga yang ada di kota kita. Enggak semua. Iya, kenapa lo nggak ngasih gue juga? Kamu pengen banget. Ya udah kalau gitu kamu lihat aja harta keluarga aku. Soalnya kan kamu punya kekuatannya. Loh kok nih orang bisa tahu ya? Dia tahu dari mana? Kenapa? Kamu takut? Enggak. Kalau dengan ngelihat harta keluarga lo bisa menjawab semuanya, oke, gue bakal lihat dalam 3, 2, 1. Samaan rumah sama jodoh atau samaan sekolah sama jodoh? Samaan rumah aja deh biar cepet ketemu kan? Astaga nak, kamu salah besar. Rumah kita kan sempit jadi udah pasti nggak muat lah kalau dia samaan rumah kayak kita. Ya dimuat-muatin lah mas. Setidaknya mama punya calon menantu yang ganteng banget. Ih, pede banget kamu nak. Udah, pokoknya kamu batalin pilihan kamu itu ya. Mama nggak mau denger lagi. Tapi mas sekali dipilih nggak bisa dibatalin. Mama nggak mau tahu. Pokoknya bakal jadi malapetaka kalau jodoh kamu samaan rumah sama kita. Iya udah deh mat. Tapi harusnya jodoh aku udah sampai kan karena aku udah pilih samaan rumah. Kenapa masih belum ya? Itu artinya jodoh kamu nggak mau datang ke rumah kita ini. Lagi pula rumah kita kecil. Dia udah nyaman sama rumahnya sendiri kali. Mama jahat banget bikin aku minder. Keisha, nanti lo harus datang ke rumah gue ya. Soalnya tadi gue pilih samaan rumah sama jodoh gue. Hah? Itu artinya mulai hari ini jodoh lo nginep di rumah lo? Yang namanya samaan rumah udah jelas satu rumah lah. Tapi Fel itu kan bukan muhrim. Aduh Keisha, namanya aja udah jodoh. Jadi sah-sah aja kan? Wah sesat lo Fel. Tapi emang jodoh lo udah sampai? Belum, gue juga nggak tahu sih kenapa. Mungkin sistemnya error. Nanti pulang sekolah pasti udah sampai. Oke deh, kalau gitu gue konfirmasi dulu ke nyokap lo ya. Jangan. Aduh mampus. Kenapa sih dia harus nanya nyokap gue? Udah pasti nggak diizinin kan kalau kayak gitu. Feli, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah dan lebih tepatnya diusir sih dari kota ini. Loh, kenapa Bu? Saya kan gak ada ngelakuin kesalahan. Kamu tanya sendiri aja sama mama kamu. Ini pasti ada sangkut pautnya sama jodoh saya kan, Bu? Nggak ada, lebih tepatnya bersangkut paut sama rumah kamu. Jadi setelah kamu pergi, rumah kamu bakal digusur. Ya, jangan dong, Bu. Baru aja tadi saya pilih samaan rumah sama jodoh. Ya, please. Ini udah keputusan seluruh kota. Lagi pula ngapain juga sih kamu pilih itu? Emangnya salah ya, Bu? Jelas salah lah, karena rumah kamu kecil, jadi jodoh kamu tuh enggan buat datang ke sana. Kasian deh lo. Terus kenapa rumah saya harus digusur? Kenapa lagi kalau bukan terlalu kecil? Ya ampun, jahat banget. Lemes amat nak, itu barang-barang kamu udah mama packing ya? Ma, kenapa kita harus pindah dari kota ini dan rumah kesayangan kita malah digusur? Gak akan digusur kok setelah mereka tahu kenyataannya. Jangan-jangan ini semua terjadi karena pilihan aku, Ma. Pasti jodoh aku kecewa banget kan? Udah mama bilang buat batalin pilihannya karena jodoh kamu tuh kismin, gak cocok sama kita. Mama gak boleh gitu loh. Kita kan bukan orang kaya, jadi gak boleh ngejelekin orang kayak gitu. Rumah kita kan kecil. Ya ampun, mulia banget hati anakku. Fel, mana jodoh lo? Gue udah dateng nih. Gak ada kayaknya mending lo pulang deh. Kan rumah gue sebentar lagi mau digusur. Lah, kenapa? Oh iya, tadi gue denger gosip katanya rumah lo itu sebenarnya luas banget. Luas apaan? Seperti yang bisa lo lihat? Iya sih, tapi siapa tahu ada ruang tersembunyi. Gue nggak pernah terpikir hal itu sih. Iya, bisa aja kan jodoh lo lagi sembunyi di ruang rahasia itu. Oh iya, nyokap gue kan tadi nggak setuju. Jadi itu kemungkinan besar. Kalau gitu kita harus cari ruang tersembunyinya. Lo kan udah lama tinggal di sini, jadi pasti tahu dong seluk-beluknya. Kalau yang mencurigakan nggak ada pintunya sih. Seandainya aja kita bisa langsung teleport dengan cara bilang buka pintu doang. Keisha kebanyakan ngarang loh. Kamu ngapain di sini? Pulang cepet. Mama, kenapa usir temen aku? Dia nggak pantas buat berada di sini. Kita mau pergi loh, Feli. Ya udah, Vel, gue pergi aja. Maaf ya, Tante. Itu kan ini semua gara-gara Mama. Teman aku pasti nggak mau lagi temenan sama aku. Udah, pokoknya Mama tungguin kamu di luar ya. Akhirnya Mama pergi juga. Cuman gue pasti nggak punya kesempatan lagi kan buat buka pintu.